alladzi hudan wa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Lebih kemana hadir malam ini, tanpa terasa kita sudah berada pada malam ke-9 di bulan suci Ramadan. Dan ini tapangkan nih, kita sudah mau berada pada 10 awal di bulan suci Ramadan. Tentu kita berharap memuarai yamanenna sepajata puasata amala decita natarimai puang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin, malam ini saya diamanahkan untuk membahas judulnya luar biasa. Agar judulnya adalah bid'ah kontemporer. Kalai leto sediareka judul. Masya Allah. Tahun riolo. Judulnya berhala kontemporer. La haula. Liwat to sedih. Mahsyiral muslimin. Biasa nih kapan kalinga kata-kata atau kalimat bid'ah. Biasa nih kalinga ro. Ya. Sama nih ro. Biasa nih pau. Cede bid'ah. Cede bid'ah. Kok bid'ah ko? Baik. Nama kau kue itu malah lebih kemarin ke hadir. Ya mana kali tahe bid'ah maneng. Coba nih. Tapare sama nih aleta. Bid'ah maneng. Mamula riasi he. Leturiawa bid'ah maneng. Kalau yang dimaksud bid'ah itu adalah semua yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kalau bid'ah itu diartikan ya mana nadek nagau kengin nabi keng. Semua hal-hal yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kalau itu menjadi definisi, maka dega agak bid'ah maneng ki. Pokoknya bid'ah maneng. Karena semua yang kita lakukan sekarang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Pada Pak Lurah ya. Mangoto Pak Lurah memotor tidak pernah Rasulullah memotor. Dan angka Rasulullah mengoto. Ini masyarakat muslimin. Maka ini yang perlu pemahaman atau redefinisi. Perlu interpretasi. Perlu definisi. Apa sesungguhnya itu bid'ah? Agar setengah-tengahnya ya roh bid'ah. Supaya dia ini salah paham. Yang kedua, apakah
yang kita lakukan ini memang masuk kategori bid'ah. Dan kalau dia bid'ah, ya, sebagaimana hadis, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Semua yang bid'ah sesat. Wa kullu dalalatin, dan semua yang sesat finnar, rana kaun romu. Semua yang sesat masuk neraka. Ini hadis. Pertanyaannya, apakah benar semua yang kita lakukan sekarang ini bid'ah? Dan yang mana itu bid'ah kontemporer? Bid'ah masa kini. Yang namanya kontemporer adalah yang terjadi sekarang. Masyarul muslimin, sidang jamaah tarwih rahimakumullah. Pertama, tabi. Ada yang mengatakan begini, ulama mengatakan begini, bid'ah itu yang masuk dengan bid'ah atau menambah sesuatu yang baru, mengada-adakan sesuatu yang baru yang tidak pernah pada zaman Rasulullah. Kalau ini yang menjadi patokan, maka tumalik bikumanin kehadir. Ada yang mengatakan bahwa bid'ah itu hanya dalam masalah ibadah. Yoro bid'ah engkami ko ibadah, bukan persoalan muamalah. Jadi bid'ah itu hanya dalam persoalan ibadah, bukan muamalah. Yang jadi persoalan tabi maraja. Yang jadi persoalan, coba sekarang, kalau yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, yang Nabi tidak pernah lakukan, termasuk dalam ibadah. Sekarang ini kita di Indonesia, ini ibadah. Kita di Indonesia, kalau khutbah Jumat, bahasa kita pakai bahasa kita maka toba. Bahasa Ogi, bahasa Indonesia, ini ibadah. Bagaimana dengan Rasulullah? Rasulullah tidak pernah pakai bahasa Ogi. Dia nami semua bahasa Ogi Nabi kan. Rasul tidak pakai bahasa Bugis ketika beliau khutbah. Bahasa apa pakai? Bahasa Arab. Sekarang bagaimana? Nah, kita pakai bahasa Indonesia, bahasa Bugis, bahasa Makassar. Maka niro. Apakah itu bid'ah? Apa itu masuk bid'ah? Ini ma'asyiral muslimin. Ini perlunya pemahaman yang baik. Kalau menurut saya, bid'ah itu adalah keluar dari sistem. Bid'ah itu menyalahi syariat. Bid'ah itu menyalahi sistem. Contoh. Dendre mas sempajam isaki. Sempajang ise tahu. Salat isya itu berapa rakaat? Siaga rakaat. 4 rakaat. Kalau salat isya kita jadikan 2 rakaat, itu bid'ah. Ya naro bid'ah.
atau salat maghrib menjadi 4 rakaat, bid'ah. Ya ro dalala. Ya ro salah. Kalau misalnya contoh lagi yang lain, bid'ah dalala. Kalau misalnya sujud kirioni pariolo sujud narokoe, ya naro bid'ah dalala. Itu yang bid'ah dalala. Karena yang benar menurut sistem harus rukuk dulu baru sujud. Nah ini ma'asyiral muslimin. Jadi kalau dianggap bahwa seluruh bid'ah dalalah, ya dalalah yang menyalahi syariat. Itu yang dalalah, itu yang sesat. Bahkan ada ulama-ulama itu membagi bid'ah. Ya. Ada sampai misalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu membagi bid'ah 2. Bid'ah mahmudah dan bid'ah mazmumah. Bid'ah yang baik, bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang sesat. Itu Imam Syafi'i. Imam yang lain misalnya Imam Izzuddin bin Abdus Somad itu membagi 5 bid'ah. Ada namanya bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah haram, ada bid'ah makruh, dan ada bid'ah mubah. Ini masyarakat. Contoh teman lebih kemana hadir. Pada masa Nabi, ya setelah Nabi wafat, kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika terjadi peperangan, banyak sahabat mereka pak kepala Quran mati syahid. Angka 70 sahabat penghafal Al-Quran itu mati di medan perang, mati syahid. Nah, sehingga Umar bin Khattab mengatakan, napawi lauri Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ini sahabat kita, ya sahabat tengkap itu pulau sahabat mati penghafal Al-Quran. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, mungkin, ini sarannya kepada Abu Bakar, mungkin lebih baik Al-Quran itu kita bukukan. Kayak mariolo korangnya, taruki di pelepah kurma, ya, di kulit-kulit binatang, taruki mana kau batue, pokoknya masarangi, ya roh korangnya deh. Jadi itu Al-Quran dulu tertulis di mana-mana. Akhirnya Umar menyarankan, wahai Abu Bakar, mungkin bagus kalau Al-Quran itu dibukukan, dikumpuli dalam satu mushaf. Saya dibawa pada makokoy. Aga nasi Abu Bakar, saya tidak mau. Wahai Umar, saya tidak mau. Dewelo. Magai, pertama de nasruwa ki nabi kang. Pertama de na perintahkan ki nabi ta. De na perintahkan ki. Yang kedua, saya khawatir bid'ah. Karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi.
Tidak pernah. Nabi tidak pernah memerintahkan. Nabi tidak pernah mengumpulkan Al-Quran dalam satu shaf, satu mushaf. Tapi Umar mengatakan, wahai Abu Bakar, nakode ni kumpul ye korang ede, ya nanti ke depan nerima tu. Nakode ni kumpul ye capu ipak kepala korang ede, de nagaga tahu mengaji, de nagaga tahu mengaji. Nah kode ini kumpul memang nih. Yaro. Itu saran dari Umar kepada Abu Bakar. Abu Bakar, umat kita, umat Islam ke nanti itu sudah tidak tahu mengaji lagi. Nah kau capuk mana ipak kepala korang ede, mereka lagi tidak tahu. De nama baca Quran matu. Itu malah lebih kemana kehadir. Jangankan dari dulu, ya. Seandainya dia gagak Quran, coba nih be. Seandainya dia gagak tak kumpul makro Quran ede, kira-kira mah agak nih. Itu bid'ah. Bid'ah. Tapi bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik. Bid'ah yang terpuji. Halo? Ya itu malah kemana ke hadir. Contoh lagi yang lain. Tabe. Tada kamar raja. Salat tarwih. Ya sempaja tarawih 20 rakaat. Itu nanti pada masa Umar bin Khattab. Halo? Ya sempaja tarawih 20 rakaat pada masa Umar. Waktu Nabi Kang menurut hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, itu 8 rakaat ditambah 3 witir 11 rakaat. Sekarang pertanyaan, apakah ini yang dilakukan oleh Umar itu bid'ah? Apakah itu bid'ah? Pak Dena gaukin Nabi kah? Nah, kembali kepada hadis Rasulullah. Jadi memang perlu ya. Agan hasil Nabi kang. Dalam hadis nafuade Nabi ta. Alaikum bisunnati wa sunnatal khulafair rasyidin al mahdiyin. Kata ni mana ini sunnahku. Pegang erat-erat sunnahku. Dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Dan sunnahnya sahabatku. Jadi, akan apa Nabi kan? Seakan-akan Nabi mengatakan, ya tu matu, apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatku itu sama dengan yang saya lakukan. Padami itu. Padami. Dena salah. Alaikum bisunnati wa sunnatal khulafa'ir rasyidin. Ambil sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Jadi Nabi itu sallallahu napawi na ya tu nagokeng Umar anu tongeng de na salah tania bid'ah dolala sehingga Umar mengatakan ya nikmatu bid'ah ini bid'ah yang nikmat bagi saya, ini nikmat yang paling baik, ini nikmat yang paling bagus. Berarti kalau begitu tuh lebih kemana ke hadir. Ya. Sekali lagi bid'ah yang dimaksud bid'ah dalalah, bid'ah sesat kalau menyimpang dari ajaran agama. Itu baru bid'ah
dolalah, bid'ah sesat. Tapi nakode, weh, sehingga tabe, tada kamar aja. Ini prinsip ini. Ini prinsip. Ya manenna gau-gau kena nak bikeng. Sekali pabut. Ya manenna aga-aga na gau kena bikeng. Pasti anu madece maneng. Semua yang dilakukan oleh Nabi adalah semuanya baik. Semuanya baik. Tapi masih banyak kebaikan-kebaikan lain yang belum dilakukan oleh Nabi. Pahami? Masih banyak kebaikan-kebaikan lain yang belum sempat dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya coba berekin, tabi. Seandainya Roriolo atau nak bikeng ada pesawat, engkau kapal lutu, pasti mak kapal lutu nak bikeng. Sekarang ini, nak ini menreki Mekah. Kalau pada masa Rasulullah, Nabi kan haji dari Madinah ke Mekah itu pakai unta. Kenapa pakai unta? Karena pada masa itu hanya unta yang ada. Dia gagah motor. Dia gagah oto. Dia gagah kereta api. Sekarang, ini kita di Indonesia. Pergi haji, loka ki haji, mendre ki haji. Maka kepala lutuki. Tantu maka kepala lutuki. Sekarang apakah itu bid'ah? Apakah itu bid'ah? Harus teman lebih kuat kan? Coba nih mengontaki. Teki malah ontak kau mai. Maga ini letu. Nak kau mengonte tahu loka tanah marajai. Ini semua perlu pemahaman ya bahwa tidak semua yang kita lakukan sekarang adalah bid'ah. Pada yehe. Makanya mulai riase gangkan dari awal. Itu kan tidak pernah dilakukan Nabi. Pakaian Nabi dia apa ada pakai hatta. Ya. Nanrena Nabi kan dia apa ada nanreta. Jadi bid'ah itu sekali lagi adalah kalau dia menyalahi sistem. Itulah bid'ah yang sesat. Itulah bid'ah yang sesat. Kalau dia menyalahi sistem. Tapi selama dia dalam aturan-aturan syariat, selama dia ya ada dalam baik dalam Al-Quran maupun ada dalam hadis, ada tuntunannya dalam hadis, maka selama itu bukan bagian dari bid'ah. Kalaupun dia bid'ah, menurut Imam Syafi'i itu adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bid'ah yang terpuji, bid'ah mahmudah. Saya kira itu tuh Mbak Bikuan yang hadir. Ya mengenai sekarang ini terlalu banyak. Kalau kita mau mengatakan semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, semua yang baru, yang tidak ada pada masa Nabi, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak ada nih sekarang. Apalagi pada masa kondisi sekarang kontemporer. Yolo dek gagah HP, dek gagah HP. Nama kokoi HP na kan HP, halo. Jadi terlalu banyak kalau kita mau bicara masalah ini. Oleh karena itu saya kira sebagai orang yang bijak, yang mana ini perlu kita paham. Lebih bagus makoko itu malah karena ini
Dari dulu selalu dibahas ye. Tuluh mangkaga itawe berdebat. Dari dulu ini perdebatan. Ya, perdebatan dulu, dari dulu orang berdebat. Mangkaga itawe gara-gara ye capui energi masalah ye mau diperdebatkan. Hanya masalah bid'ah. Bid'ah, cede bid'ah. Cede bid'ah, ranaka. Mati ni tahu. Mati ni tahu, cede ranaka. Mati ni tahu. Maka kalau mari kita secara bijak menyikapi ini. Ya, dengan baik, bijaksana. Dan jangan terlalu cepat menjustifikasi. Langsung nasi tahu, ranaka ko matu iko, ranaka ko bida ako pelaku bida. Pada cengi sai, pada cengi. Karena tidak semua bid'ah itu dalalah. Tidak semua bid'ah dalalah. Menurut Imam Syafi'i, banyak sekarang yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang baru, tapi tidak bertentangan dengan syariat agama kita. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.